Islam itu adalah agama perang. Islam itu adalah agama yang mengajarkan konflik. Di Islam itu mengajarkan peperangan, mengajarkan intoleran. Seenggaknya itu yang diucapkan oleh beberapa orang yang memiliki Islamofobia, ketakutan terhadap Islam atau apalah kita menyebutnya. Di situ akan ada framing-framing yang seperti itu terhadap Islam. Lalu memang benar, apakah benar Islam itu adalah agama yang mengajarkan konflik, lalu agama yang mengajarkan peperangan, dan agama yang tidak pernah damai, lalu Islam tidak mengajarkan toleransi? Apakah hal itu benar? Maka akan kita bahas di Arpupo Al-Barbaji. Ketika kita melihat kasus-kasus yang ada di Indonesia, seperti penggusuran rumah ibadah agama lain, lalu pembunuhan, lalu konflik-konflik yang ada antar sesama manusia, dan kita bisa lihat yang melakukannya itu adalah orang Islam. Yang melakukannya itu adalah seorang yang beragama Islam, seorang Muslim, gitu kan ya. Teman-teman perlu memahami bahwa ada hukum, ada juga penegak hukum. Hukum itu sifatnya mutlak, benar. Dan penegak hukum dalam menegakkan hukum yang mutlak itu bisa jadi salah. Maka itu juga yang akan aku jelasin kepada teman-teman bahwa hukum dalam pembahasan ini itu adalah agama Islam. Islam itu adalah hukum. Lalu siapa penegak hukumnya? Tidak lain dan tidak bukan adalah seorang Muslim. Antara Islam, hukum, dan Muslim, penegak hukum. Teman-teman mau fokus, kita fokus dulu di sini. Seorang Muslim belum tentu dia menjalankan hukum sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan apa yang telah diajarkan, apa yang telah diperintahkan. Itu terkadang tidak sepenuhnya melakukan. Maka ketika Islam mengajarkan A, B, dan C, kemungkinan Muslim ini hanya mengerjakan A atau B, C-nya tidak. Atau A, C, B-nya tidak. Maka ini tidak bisa dikatakan sebagai ajaran Islam gitu loh. Ini nggak bisa dikatakan sebagai ajaran Islam karena kita melihat salah seorang Muslim yang melakukan itu atau tidak melakukan itu, maka kita membuat statement, kita membuat sebuah argumentasi bahwa oh, ternyata Islam itu kayak gini. Ternyata Islam itu kayak gini, mengajarkan kayak gini, mengajarkan perang, mengajarkan penggusuran, mengajarkan hal-hal yang nggak baik, mengajarkan intoleran. Ternyata Islam kayak gini. Kita nggak boleh berpikiran kayak gitu, teman-teman. Untuk sahabatku yang non-Muslim, supaya tidak terjadi yang namanya krusial, teman-teman dalam memahami Islam, apa yang diajarkan oleh Islam, maka teman-teman tidak boleh melihat Muslimnya, terutama di dalam keburukan. Itu nggak boleh. Karena apa? Banyak orang Muslim di Indonesia, dan ketika suatu kelompok itu menjadi mayoritas, maka mayoritas tersebut yang akan langsung berbenturan dengan masyarakat, yang akan langsung berbenturan dengan isu-isu sosial, isu-isu politik, isu-isu yang sifatnya itu dunia, isu-isu yang sifatnya itu mudah diframing oleh orang lain. Maka ketika kita melihat bahwa Indonesia itu adalah negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, urutan keberapa yang jelas masuk 5 besar, maka kita bisa simpulkan bahwa ya memang umat Muslim itu menjadi mayoritas umat yang ada di Indonesia. Maka jangan salahkan apabila banyak-banyak kejadian-kejadian yang negatif dilakukan oleh umat Muslim, wong dia mayoritas, orang dia mayoritas gitu kan. Kalau teman-teman melirik ke negara-negara yang mayoritasnya itu agama-agama non-Muslim atau agama selain Islam ya, seperti di India, Hindu, Buddha, maka kejahatan yang dilakukan oleh negara itu ya dilakukan oleh orang-orang yang mayoritas dari agama di negara tersebut gitu loh. Maka ini nggak bisa menjadi tolak ukur bahwa di suatu negara itu orang Islamnya kayak gini berarti ajarannya kayak gitu. Itu nggak bisa jadi tolak ukur kita kayak gitu loh teman-teman.
Lalu apakah benar Islam itu mengajarkan intoleran? Gini teman-teman, toleransi bagi kami itu sampai di tahap lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ini bentuk toleransi tertinggi di dalam Islam. Itu untuk toleransi tertinggi itu udah menyangkut yang berbeda keyakinan. Lakum dinukum waliyadin. Dan untuk toleransi yang sesama keyakinan tapi berbeda pemahaman pun ada. Walana a'maluna walakum a'malukum. Bagiku amalku, bagimu amalmu. Itu bagi orang muslim sendiri. Itu udah di tahap seperti itu udah diajarkan bahwa amalku ya amalku, amalmu amalmu. Ketika udah berbeda keyakinan, udah berbeda pendapat masalah keyakinan, akidah, maka yang dipakai adalah lakum dinukum waliyadin. Dan Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Sesimpel itu Islam, teman-teman. Maka teman-teman jangan melihat muslimnya, tapi lihatlah apa yang diajarkan. Kayak gitu loh. Karena muslim itu belum tentu bisa merepresentasikan apa yang telah diajarkan oleh agamanya sendiri dengan baik. Maka hati-hati teman-teman. Yang selanjutnya adalah aku akan bawa dua dalil di sini. Aku akan bawa dua surat yang dua ayat masih satu surat, yaitu surat Al-Hajj ayat ayat 39 sampai 40 yang di situ akan menjawab pernyataan-pernyataan dan pertanyaan yang tadi aku sampaikan di awal. Apakah Islam itu agama intoleran? Apakah Islam itu agama yang suka dengan konflik? Lalu apakah Islam itu agama yang mengajarkan peperangan? Maka Islam itu menjawab pertanyaan tersebut hanya dengan dua ayat ini. Yang pertama Quran surah Al-Hajj ayat 39. Di situ dikatakan telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dizolimi dan sungguh Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka. Baik teman-teman semua, sebelum Islam itu datang, perang itu tidak menggunakan aturan. Maka Islam itu hadir sebagai salah satu yang memberikan rules in the war, peraturan dalam berperang. Islam tidak mengajarkan peperangan untuk menyelut peperangan. Namun Islam itu mengajarkan peperangan, mengajarkan perang dengan tujuan defensif, dengan tujuan membela diri. Dalam Islam nggak ada agresif, nggak ada ofensif, yang ada hanya defensif, membela diri. Dari siapa? Tentu dari orang-orang yang menzalimi Islam. Ibnu Katsir mengatakan ayat ini adalah salah satu ayat yang pertama membolehkan umat Islam untuk berperang. Setelah sebelumnya ketika umat Islam itu dizolimi, umat Islam itu diusir, disiksa, hanya diperintahkan untuk sabar, maka ini sudah diambang batasnya, udah di luar kemanusiaan yang ada pada saat itu, maka Allah baru membolehkan silahkan kamu membela diri agar kamu tidak zalim kepada dirimu dan agamamu. Maka ini adalah bentuk sifat defensif. Bukan ofensif, bukan agresif. Ini menjawab pertanyaan kenapa benarkah Islam mengajarkan perang? Ya, Islam mengajarkan perang dengan catatan defensif, mempertahankan diri, pembebasan. Seperti itu, teman-teman. Jadi di ayat 39 itu dijelaskan bahwa kita itu boleh membela diri kita, kayak gitu kan. Dalam berperang itu dibolehkan dengan tujuan membela diri. Lalu rules in the war di dalam Islam itu apa? Seenggaknya itu dalam Islam itu ada beberapa hal-hal yang harus dilakukan ketika berperang. Yang pertama itu bukan menjadi pemicu. Islam bukan bagian dari pemicu perang. Yang selanjutnya adalah ketika peperangan tidak boleh merusak lingkungan, tidak boleh merusak tanaman. Lingkungan sekitar itu tidak boleh dalam Islam. Lalu selanjutnya itu tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh pendeta atau rahib. Yang selanjutnya itu tidak boleh dengan cara yang tidak manusiawi, dan nggak boleh dengan unsur dendam. Itu Islam, rulesnya seperti itu. Sebelum Islam itu datang, peperangan itu sangat brutal. Bahkan ada penjarahan di situ. Ketika Islam pun ada tawanan di dalam Islam, maka tawanan itu harus diberikan hak-haknya sebagai manusia.
makanan, minuman, tempat tinggal untuk menawan ya tentunya. Itu sebagai tawanan dan tidak untuk dibunuh. Kecuali nanti ada beberapa hal-hal yang dalam tanda kutip. Maka Islam itu hadir untuk memberikan aturan-aturan dalam perang seperti itu. Sebelumnya tidak. Sebelumnya manusia ketika berperang itu brutalnya luar biasa. Teman-teman bisa searching sendiri. Mungkin ada 10 peperangan yang paling brutal dan itu nggak manusiawi banget. Nggak etis banget lah ketika dibahas di sini. Bahkan perangan itu nyampe memakan korban masyarakat sipil, dan itu dalam Islam nggak boleh kayak gitu, harus dengan aturan yang berlaku. Ini sudah menjawab, aku rasa, bahwa Islam itu tidak mengajarkan perang untuk memicu, tapi Islam itu bersifat defensif. Yang selanjutnya kita lanjutkan menjawab apakah Islam itu agama yang intoleran. Di Quran surah Al-Hajj juga ayat 40, aku bacakan artinya, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagaimana manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Nah, dari ayat ini bisa disimpulkan bahwa Allah itu sangat melindungi ya. Allah itu memberikan sebuah aturan untuk melindungi hak-hak orang lain dalam beragama. Karena sifat Islam itu adalah koheren. Koheren itu konsisten. Ketika Allah itu mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada perbedaan dalam beragama, maka itu akan koheren, akan konsisten dengan sikap selanjutnya, yaitu apa? Melindungi hak-hak beragama orang lain. Sebagai contoh ini disebutkan secara eksplisit ya teman-teman, disebutkan bahwa Allah itu memang ketika memang benar-benar rukun, maka tidak akan ada paksaan dalam beragama, yang dimana dengan prinsip tersebut maka secara tidak langsung kita nggak boleh mengganggu rumah-rumah ibadah lain, merobohkannya, itu nggak boleh. Lah, yang terjadi di Indonesia itu adalah mungkinnya kurangnya pemahaman tersebut gitu loh, teman-teman. Jadi jangan menyamaratakan orang Islam seperti itu, tidak semua muslim itu seperti itu. Sebagai contoh, ketika Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel, ketika memasuki bangunannya yang telah memasuki bangunan di Konstantinopel itu, yang disampaikan oleh Muhammad Al-Fatih itu kan, silakan kalian beragama sesuai dengan agama kalian yang terdahulu. Kami tidak akan memaksa kalian untuk beragama Islam, tapi alangkah lebih baiknya kalian masuk ke dalam Islam dengan segala sesuatu yang baik di dalamnya. Tapi nggak ada paksaan, hanya sekedar rekomendasi lah bahasannya. Hanya sekedar rekomendasi. Begitu juga ketika Umar menaklukkan Baitul Maqdis ya, menaklukkan Baitul Maqdis, pembebasan itu, di situ orang Yahudi yang mulanya itu tidak boleh masuk ke Baitul Maqdis, wilayah Yerusalem, maka oleh Umar itu boleh lagi masuk ke situ. Ini menjadi bukti bahwa Islam itu memang datang itu sebagai rahmat, bukan sebagai azab, bukan sebagai sesuatu hal yang mudarat, seperti itulah teman-teman. Jadi intinya adalah menjawab pertanyaan yang di awal, bahwa aku membantah semuanya bahwa memang Islam itu tidak mengajarkan intoleran. Justru Islam itu mengajarkan toleransi. Kenapa ada framing Islam itu intoleran dan Islam itu penuh dengan konflik, Islam itu mengajarkan peperangan? Ya karena perilaku dari umat-umatnya. Ya agak sedikit ngelantur sih teman-teman, karena memang lagi ya kita ganti studio, kita udah berangkat di pondok lagi, jadi terbatas dengan materi-materi yang ada. Bukuku masih di rumah semua. Jadi ya segitu saja lah, itu yang bisa aku pahami, itu yang bisa aku sampaikan. Kita akan sharing seputar ilmu apapun itu, yang jelas seperti yang tertulis di YouTube ini ingin bermanfaat untuk semua orang. Seperti itu teman-teman. Silahkan komen dan subscribe apabila bermanfaat, like
kalau Anda suka video ini dan dislike kalau nggak suka. Aku menerima banyak kritik dari teman-teman untuk membangun channel ini biar bisa dilihat oleh banyak orang, lebih banyak lagi. Sekian, terima kasih. Salam akal sehat.